nama saya Randy. Di sini saya sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Bali, jurusan D4 Manajemen Proyek Konstruksi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu sumber dari etika bisnis, yaitu integritas. Dunia konstruksi tengah berkembang pesat pada zaman sekarang ini. Namun, di tengah perkembangan dunia industri konstruksi yang sangat pesat, masih ada saja konflik kepentingan yang melibatkan antara pemilik proyek dengan kontraktor, sehingga mengakibatkan hasil dari proyek, yaitu kualitas dan kenyamanan dan keamanan proyek tidak maksimal. Untuk itu, diperlukan adanya pemahaman antara pemilik proyek dengan kontraktor mengenai etika bisnis pada suatu perusahaan atau pada suatu bisnis, sehingga proyek yang dihasilkan maksimal dan keuntungan yang didapat pun akan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut K. Bertens yang pernah menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Dosen Etika seluruh Indonesia pada periode 1990 hingga 1998, etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi suatu acuan bagi umat manusia, baik secara individual atau kelompok, dalam mengatur semua tingkah lakunya. Menurut Dr. James, etika adalah memperhatikan suatu tingkah laku manusia di dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan moral. Etika lebih mengarah ke arah penggunaan akal budi dengan objektivitas guna menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seseorang terhadap lainnya. Kemudian, setelah mengetahui pengertian dari etika, kita juga harus mengetahui apa sih pengertian dari bisnis tersebut. Bisnis yaitu sejumlah organisasi yang melibatkan sejumlah orang untuk bekerja, untuk menawarkan atau menghasilkan produk pada konsumen dengan tujuan mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris yaitu business dan berasal dari kata dasar yaitu busy yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Menurut Wikimedia, bisnis berarti sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Setelah mengetahui pengertian dari bisnis, kita juga harus memahami apa sih konstruksi tersebut. Konstruksi yaitu suatu ilmu yang berkaitan dengan bangunan, jembatan, bendungan, yang masih berhubungan dengan ruang lingkup arsitektur dan teknik sipil. Jadi, pengertian dari etika bisnis konstruksi yaitu bagaimana kita menerapkan nilai-nilai moral pada suatu ruang lingkup perusahaan. Dalam hal ini, misalnya kita sebagai pemilik perusahaan, tentunya kita mengharapkan mempunyai karyawan yang berpakaian yang sopan, berbicara secara santun, maupun mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik. Namun, terkadang kita lupa apa sih yang mendasari dari etika bisnis yang kita terapkan kepada karyawan kita, dan bagaimana cara kita menerapkan etika bisnis kepada karyawan kita. Sumber etika bisnis yang paling mendasar yang harus diterapkan bagi seluruh karyawan maupun pemilik perusahaan yaitu integritas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan serta kejujuran. Kemudian, apa sih ciri-ciri dari orang yang memiliki integritas? Yang pertama yaitu orang yang bertindak sesuai dengan ucapannya. Contohnya pada ruang lingkup proyek, misalnya pemilik perusahaan sudah memiliki komitmen dengan owner proyek untuk memberikan hasil kerja yang terbaik. Tentunya kita sebagai pemilik perusahaan haruslah memberikan hasil kerja yang sesuai dengan yang kita janjikan kepada pemilik proyek. Kemudian, dari segi pegawai perusahaan atau karyawan dari proyek, pada saat mengerjakan suatu ruang lingkup pekerjaan, misalnya pekerjaan fondasi, kita haruslah mengerjakan sesuai dengan spesifikasi yang telah kita rencanakan, tanpa mengurangi satu spesifikasi pun demi mencari keuntungan semata. Yang kedua yaitu kita harus konsisten dengan apa yang kita yakini dan percaya
dengan tingkah laku yang kita lakukan. Misalnya, kita sudah mengetahui dan mempercayai bahwa kejujuran adalah aset yang utama, serta kita juga mengetahui bagaimana teknik memecahkan suatu masalah merupakan suatu hal yang penting. Untuk itu, kita harus menerapkan dua hal tersebut kepada setiap hal atau setiap masalah yang kita temui di lapangan. Yang terakhir, kita juga harus konsisten dengan nilai hidup yang kita anut dengan hidup yang dijalankan. Misalnya, nilai hidup yang kita anut tentunya bersumber dari nilai-nilai agama, dan itu harus kita terapkan pada setiap keputusan atau tindakan yang kita lakukan. Lalu, apa sih manfaat dari penerapan integritas pada ruang lingkup suatu perusahaan? Yang pertama, perusahaan akan memiliki reputasi yang baik dari mata pelanggan maupun dari rekan kerjanya. Kemudian, dengan memiliki reputasi yang baik, perusahaan akan mempunyai pelanggan yang setia. Lalu, karyawan yang bekerja dalam ruang lingkup perusahaan tersebut tentunya akan memiliki etika yang bagus. Setelah tiga komponen itu terpenuhi, maka perusahaan akan berpotensi untuk memaksimalkan labanya ataupun meningkatkan keuntungan yang ingin dihasilkan. Bagaimana penerapan integritas kepada lingkungan perusahaan? Tentunya yang pertama, pemimpin yang menjalankan suatu perusahaan tersebut haruslah mempunyai nilai integritas sebelum ia sendiri mengaplikasikan sifat tersebut kepada lingkungan karyawannya. Yang kedua, setelah pemimpin mempunyai sifat integritas, ia harus menyusun suatu rencana untuk menerapkan sifat tersebut kepada lingkungan karyawannya dengan menggunakan sistem rencana yaitu goal setting yang dikembangkan oleh Lockheed dan Latham pada tahun 2002. Jadi, pada goal setting mempunyai suatu metode yang bernama SMART. Yang pertama, spesifik, artinya goal yang diterapkan haruslah spesifik, di mana pada kesempatan ini goalnya yaitu menerapkan integritas pada karyawan, bukan menerapkan suatu etika yang terlalu umum. Yang kedua, measurable, atau goal tersebut bisa diukur, contohnya dengan melakukan survei atau pengamatan secara langsung di lapangan. Yang ketiga yaitu attainable, goal tersebut haruslah bisa dicapai. Contohnya kita ingin menaikkan tingkat integritas karyawan sebesar satu level dibandingkan sebelumnya. Bukan kita ingin menaikkan tingkat integritas karyawan secara maksimal. Yang keempat, relevan. Apakah nilai integritas bisa mempengaruhi etika karyawan? Goal tersebut haruslah relevan dengan tujuan kita yang sebenarnya. Yang terakhir yaitu time bound, tentang waktu yang diperlukan untuk meningkatkan integritas karyawan. Tidak terlalu jauh untuk memotivasi kita melakukan pengamatan tersebut dan tidak terlalu cepat supaya memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berkembang dengan goal yang kita inginkan. Setelah kita menyusun suatu rencana untuk menerapkan integritas kepada karyawan, kita haruslah melaksanakan rencana tersebut, di mana kita harus menjelaskan secara jelas dan terperinci kepada karyawan apa saja manfaat menerapkan sifat integritas ini di lingkungan mereka, dan apa saja dampaknya dari penerapan integritas ini kepada kehidupan mereka sehari-hari. Contoh penerapan sifat integritas pada lingkungan proyek itu, misalnya saat kita dihadapkan pada suatu masalah, apakah kita bisa menerapkan skema atau proses problem solving. Misalnya saat ada barang yang terlambat datang, apakah kita sebagai pekerja akan langsung menyalahkan rekan kerja kita yang kurang teliti karena mengakibatkan barang tersebut terlambat datang, atau kita menganalisa masalah kemudian kita mencari solusi apa yang bisa diterapkan oleh masalah tersebut, apakah dengan memesan bahan di supplier lain ataukah kita mengganti bahan tersebut sesuai dengan persetujuan konsultan dan pemilik proyek, atau kita tetap menunggu bahan tersebut datang dengan risiko kita harus menentukan lembur untuk mengejar ketertinggalan pekerjaan. Jadi kesimpulannya, peran pemilik proyek sangatlah krusial dalam penerapan integritas kepada lingkungan karyawan. Jadi ini tergantung dari bagaimana pemilik proyek bisa menggugah karyawannya untuk mengaktifkan motivasi intrinsik dari karyawan tersebut supaya bisa menerapkan integritas pada kehidupan mereka sehari-hari, terutama di dunia kerja. Dari sisi karyawan, sikap dari karyawan seperti apakah yang menunjukkan ciri berintegritas? Yang pertama yaitu hormati dan patuhi kebijakan perusahaan, seperti cara berpakaian, cara berkomunikasi, kemudian
kemudian jam datang kantor serta jam pulang haruslah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Untuk sikap kedua yang menunjukkan ciri integritas dari seorang karyawan, yaitu siap untuk selalu bekerja. Dalam konteks ini yaitu karyawan siap selalu membantu rekan kerjanya yang mengalami kesulitan dengan catatan kondisi pekerjaan sendiri tidak terbengkalai atau tidak terganggu akibat membantu rekan tersebut. Yang ketiga, yaitu bertanggung jawab terhadap kesalahan. Sekecil atau sebesar apapun kesalahan yang kita buat, kita tentunya harus bertanggung jawab untuk mencari solusi dari kesalahan tersebut. Bukannya malah menyalahkan orang lain atau tidak mengakui kesalahan yang telah kita buat. Kemudian, sikap integritas yang bisa ditunjukkan karyawan yaitu menghormati pendapat orang lain. Hal ini biasanya terjadi pada saat kita berdiskusi ataupun pada saat rapat. Seringkali ada masukan-masukan atau pendapat yang tidak sepaham dengan kita. Disinilah tugas kita sebagai karyawan yang berintegritas, apakah kita bisa tetap menerima pendapat orang lain itu, walaupun itu di luar dari kehendak atau nalar kita. Bentuk dari sikap integritas yang bisa ditunjukkan karyawan yang terakhir, yaitu etos kerja yang tinggi, di mana saat kita diberi kepercayaan untuk melaksanakan suatu tugas, kita haruslah melaksanakan tugas itu sebaik mungkin dan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Jadi, sekian penjelasan saya mengenai sifat integritas sebagai fundamental atau sumber dari etika bisnis konstruksi, di mana sifat integritas ini perlu kita aplikasikan secara menyeluruh dan maksimal kepada seluruh rekan kerja kita di lingkungan suatu perusahaan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. It's clear to see from up here the world seems small.